Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tentang bagaimana situasi percintaanmu ya. Boleh kalian fokuskan kayak mana nih kalian nih. Nah, nanti aku akan bacakan. Siapa tahu resonate dengan kalian ya. Dan siapa tahu juga di sini nanti akan ada pesan yang bisa membantu kalian dalam mengambil keputusan dalam hubungan kalian ya. Oke, aku akan coba menarik energinya. Kemudian inilah ceritanya. Forgiving and learning. Oh, jadi ada masalah nih di antara kalian. Kayaknya kalian lagi ribut ya. Atau mungkin kalian udah berpisah karena di sini kalian udah bisa saling memaafkan dan belajar dari masa lalu. Karena di sini aku lihat hubungan kalian itu cukup toksik, entah ini dia ataupun kamu, mungkin ya kalian berdua. Karena setiap orang nggak mungkin kan sempurna, pasti ada ketoksikannya. Jadi hubungan kalian ini ada red flagnya, banyak red flagnya. Dan sebenarnya kalian tuh udah dikasih tahu terus loh oleh sang pencipta bahwa jangan kayak gini, ini nggak baik, ini red flags gitu. Tapi ya tetap aja kalian ngengkel, makanya red flags ini keluar. Kemudian ada honeymoon, yes, mungkin kalian ini beda negara, beda kota, beda pulau, intinya kalian punya jarak berjauhan. Kemudian flirt, ya, oke, aku rasa di antara kamu ataupun dia, ini ada orang yang gampang tergoda, eh, entah itu tergoda dengan seseorang ataupun bahan adiktif ataupun everything, atau mungkin dia gampang tergoda dengan koleksi-koleksi gitu ya. Ya intinya orang ini gampang tergoda ya. Oke, satu lagi deh aku ambil ciri-ciri dari orangnya. Oh, tapi untuk sekarang tuh kayaknya antara kamu dengan dia memang lagi menikmati kehidupan masing-masing ya, menikmati kehidupan atau pencapaian kalian masing-masing. Jadi nggak lagi, mungkin ya lagi break, mungkin udah berpisah, jadi udah menjalani hidup masing-masing kayak gitu. Oke, aku akan konfirmasi dengan tarotnya. Oke, King of Wands. Oh, Judgment. Reverse ya. Kemudian King of Cups juga reverse. Oh, the Star reverse juga. Oke, King of Pentacles juga. Mhm. Ya, aku lihat di sini kalian itu berdealing dengan orang yang karismatik. Mungkin dia ini banyak disukai lawan jenis ya. Dan aku lihat di sini juga orangnya itu murah hati. Kemudian orangnya itu mungkin periang dan orangnya itu suka traveling, mungkin ya, dia suka happy-happy orangnya. eh dan aku lihat di sini juga dia pekerja keras dan nggak pernah tuh merasa bosen kalau misalnya kamu dengan dia. Jadi dia ini selalu bisa menghidupkan suasana. Mungkin dia juga ini orangnya humoris ya, sehingganya tuh orangnya tuh periang. Orangnya tuh nggak bisa ngebuat pasangannya itu sedih. Gitu. Kalau dia ngerasa pasangannya sedih tuh kayak itu salah dia gitu ya. Kayak ada yang kurang dari dia gitu. Jadi orang ini memang selalu bisa menghidupkan suasana. Dia nggak bisa ngebuat suasana jadi bosan. Cuman orang ini mungkin temperamennya itu kasar ya. Kalau eh, dia itu belum bisa mengontrol amarahnya gitu ya. Jadi kadang-kadang eh, kalau kalian itu menghadapi dia itu suka suka capek gitu, suka capek. Mungkin kalian ini juga beda generasi ya, jadi beda perspektif gitu, jadi kalian tuh ngerasa capek ngeladenin orang ini. Terus itu juga aku melihat di sini ya, sebenarnya orang ini tuh ya tadi ya udah ya, dia nggak bisa ngeliat pasangannya itu
menderita, nggak bisa ngelihat pasangannya itu nggak apa namanya, nggak bahagia gitu ya. Eh Sebenarnya orang ini dewasa ya, cukup dewasa, dia bisa sih mengendalikan amarah dan emosi dia. Cuman ya itu kadang kalian ini dalam hubungan ini suka ngerasa capek gitu, suka ngerasa lelah dengan hubungan ini. Pasti ada sesuatu ya yang ngebuat kalian merasa lelah dengan hubungan ini ya. Mungkin dia ini sibuk sama kerja terus, kalian jarang jarang diopenin, jarang komunikasi gitu. Tapi sekali kalian berkomunikasi, dia ini selalu menghidupkan suasana kayak gitu. Dan aku lihat di sini juga mungkin kamu dengan dia ini udah kenal lama ya, atau mungkin udah punya hubungan udah lama, atau mungkin hubungan kalian ini suka on off, tapi kalian udah bertahun-tahun kenal sama orang ini. Intinya kalian udah tahu orang ini lama kayak gitu ya. Dan memang fasenya kalian itu sekarang nih memang diberikan waktu dalam hubungan kalian ini untuk fokus memperkuat ikatan ya sama dia gitu. Jadi mungkin kalian sekarang lagi off ya, lagi off karena aku lihat di sini kalian free yourself ya. Jadi lagi bahagiain diri masing-masing, atau mungkin kalian di sini lagi break ya, atau mungkin kalian sendiri sudah berpisah. Jadi situasinya ya memang kalian dibuat untuk memperkuat. Jadi kalau kalian dipisahkan itu kalian harus tahu kalian masih membutuhkan nggak ternyata gitu. Kalian masih saling merindukan nggak ternyata kayak gitu ya. Jadi diperkuat lagi lah hubungan kalian ya. Kenapa King of One ini datang? Oke, judgment. Ya, di sini aku lihat antara kamu dan dia memang sama-sama masih ragu ya untuk ngelanjutin hubungan ini, untuk balikan lagi atau enggak. Karena di sini aku lihat antara kamu dan dia itu kayak ada desas-desus, ada omongan dari orang-orang saling menjelekkan gitu ya. Dari sisi kamu ada orang-orang di sekitar kamu itu yang menjelek-jelekkan dia di hadapan kamu, dibuat jelek lah intinya dia di hadapan kamu. Dan dari sisi dia pun begitu, ada orang-orang di sekitar dia yang nggak suka dengan hubungan kamu dan dia, akhirnya orang di sekitar dia itu ngejelekin kamu di hadapan dia gitu ya. Jadi dia jadi kalian itu merasa kayak bener nggak sih nih orang seperti ini kayak gitu ya. Jadi judgment pesannya adalah cobalah kalian untuk mencari bukti nyata, jangan dengarkan kata orang-orang. Dan kemudian setelah kalian uh, mendapatkan bukti nyata, coba kalian ubah perspektif kalian, bener nggak seperti itu dengan apa yang orang-orang itu omongkan. Jadi aku lihat di sini kalian nggak mau ngedengerin omongan orang-orang lagi, tapi kalian di sini akan mencari bukti nyata ya. Kemudian kalian akan mengolah di pikiran kalian sendiri sesuai dengan perspektif kalian sendiri, bukan atas ikut campur dari orang lain gitu ya. Kemudian di sini ada King of Cups. Jadi King of Cups ini berarti hubungan kalian itu memang benar-benar nggak baik-baik aja ya. Secara emosional itu nggak stabil dan menyebabkan masalah dalam hubungan kalian. Dan salah satunya ada seseorang di sini, mungkin ini kamu ataupun dia. Oh, dia ya lebih, karena di sini ada King of Wands, kemudian di sini dia dapat King of Cups juga. Jadi dia itu nggak memperlakukan kamu dengan rasa hormat gitu ya. Karena di sini dia sibuk sama pekerjaannya, makanya hubungan kalian itu ngerasanya kayak lelah kayak gitu ya. Kayak capek gitu punya hubungan sama dia nih. Padahal kayaknya nggak ngapa-ngapain gitu, tapi rasanya capek berat banget gitu energinya. Nah, makanya di sini salah satunya yang ngebuat itu berat, capek itu ya karena dia ini ternyata itu kayak nggak menghormati kamu ya, nggak memberikan rasa hormat atau perhatian yang layak untuk kamu terima gitu ya. Jadi kamu kayak eh, mungkin dari kamu dan dia gitu ya, ya udah deh kita butuh waktu masing-masing untuk eh, evaluasi diri gitu ya, untuk mengevaluasi diri. Kayaknya hubungan ini terlalu melelahkan, hubungan ini tuh terlalu capek untuk kita, energinya tuh berat banget. Jadi kayaknya kita butuh waktu masing-masing untuk paham dulu deh kenapa ini bisa terjadi ya, kenapa kayak situasinya setiap kita bersama tuh kayak berat banget, kayak capek banget ya. Jadi
di sini antara kamu ataupun dia memang memilih untuk memilih jalan masing-masing karena di sini kalian ada free yourself ya. Terus juga kan di sini nampaknya salah satu yang membuat kalian lelah itu karena jarak ya. Jarak mungkin jarang ketemu, terus juga jarang komunikasi, udah lelah banget ya itu. Punya hubungan berdua tapi rasanya sendiri. Terus aku lihat juga di sini salah satu yang membuat hubungan itu lelah ya mungkin karena ada dari salah satu dari kalian yang nggak jujur. Ya mungkin dia yang nggak jujur, mungkin dia juga orangnya penuh dengan skenario buruk atau orangnya manipulatif ya, manipulatif, banyak yang dia tutup-tutupi dari kamu. Kemudian juga orang ini menipu kamu ya, penipu gitu. Dan aku lihat juga di sini ada hubungannya dengan pelecehan ya. Entah kamu di sini pernah dilecehkan oleh dia atau dia pernah melakukan pelecehan sehingganya kamu tidak memiliki perspektif yang sama dengan dia ya, atau di masa lalu dia pernah melecehkan seseorang kayak gitu. Intinya ada hubungan dengan pelecehan. Oke, jadi untuk melindungi diri kalian masing-masing, untuk lebih menyehatkan mental kalian, kalian lebih memilih untuk jalan masing-masing kayak gitu ya, membahagiakan diri kalian masing-masing, free yourself gitu ya. Oke, kemudian ada the star ya. Aku lihat di antara kalian berdua ini ada situasi di mana kalian udah nggak percaya diri dan nggak percaya lagi, nggak mendapatkan kepercayaan dari pasangan kalian masing-masing ya. Kamu udah nggak percaya lagi sama dia, dia juga udah nggak percaya diri dan nggak dapat kepercayaan juga dari kamu. Nggak percaya juga sama kamu kayak gitu ya. Tapi ini kayak lebih ke kamu deh ya. Kamu kayaknya udah nggak percaya lagi sama dia. The star. Ya, karena di sini dia orangnya toksik, dia menipu kamu, dia mengkhianati kamu, dia gampang tergoda, dia nggak bisa memberikan waktu untuk kamu, komunikasi juga nggak intens gitu ya. Apalagi kalau di sini dia laki-laki, kan pengecut banget ya situasi kayak gini ya. Dan kamu di sini merasa lelah, berdua serasa sendiri, daripada ngerasa kayak gitu kalian lebih baik berpisah. The star keluar, kamu nggak percaya lagi sama dia. Dia nggak dapat lagi kepercayaan dari kamu dan kamu udah nggak percaya diri juga. Tapi sebenarnya aku lihat di lubuk hati kalian paling dalam satu sama lain itu sebenarnya masih cinta. Karena di sini di start masih ada pengharapan. Kalian berharap bisa hubungan ini bisa baikan lagi, bisa balikan lagi, ya. Tenang aja, The Star ini pesannya adalah kalian bisa kok memiliki hubungan ini lagi asal kalian mau sama-sama berjuang dengan hubungan ini ya. Jangan selalu on off terus, nggak capek apa on off terus gitu ya. Jadi harus ada perjuangan dari di kedua belah pihak gitu ya. Di antara kamu dan dia juga harus sama-sama berjuang untuk mensukseskan hubungan ini kayak gitu ya. Oke, aku rasa itu. Dan oh ya, The Star ini juga salah satu pesannya adalah kalian harus sama-sama bisa menyembuhkan luka masing-masing ya. Dari luka hubungan kalian di masa lalu, trauma-trauma kalian ya harus kalian sembuhkan. Mungkin kamu trauma karena ya tersakiti oleh dia gitu ya, dan dia juga trauma karena sering diomelin sama kamu gitu ya. Intinya ada trauma-trauma atau rasa sakit hati yang belum sembuh dari kalian. The Star ini pesannya adalah kalian harus sembuhkan dulu rasa sakit hati dan trauma itu, baru nanti kalian bisa menjalin lagi hubungan. Ya, dan aku lihat di sini King of Pentacles, kalian ini berdealing dengan orang yang kalau memang dia ini, dan aku lihat di sini sih sebenarnya dia pengen balikan ya sama kamu. Knight of Pentacles. Jadi aku lihat di sini memang orang ini orang yang teliti, orang yang rajin, pekerja keras ya. Sebenarnya toleran juga, kalau misalkan terhadap apapun bisa diandalkan juga orangnya. Cuman ya itu memang dia orangnya sibuk sama kerja gitu ya, sehingganya kamu tuh sering dicuekin sama dia, sering jarang ada komunikasi gitu ya. Tapi sebenarnya orang ini ya keren kok ya, bisa diandalkan dan
Sebenarnya kalau dia udah mantep dengan seseorang yang dia pinginin, itu sebenarnya dia berdedikasi banget, berbakti banget, bahkan sampai solid banget, dapat diandalkan banget ya. Cuman ya itu, dia nggak bisa mencurahkan apa perasaan dia dan apa ya, dia tuh nggak bisa belak-belakan kalau ngebucin sama kamu kayak gitu ya. Misalnya dia sini mau serius sama kamu, itu nggak bisa nunjukin kebucinannya kayak gitu. Jadi nggak terlalu mendebarkan punya hubungan sama dia itu ya. Tapi jangan salah, dia cinta sama kamu, dia benar-benar serius sama kamu ya. Dan aku lihat di sini eh, memang kalian itu pengen punya hubungan dengan orang ini yang hmm, orang ini tuh mau sih dedikasi tinggi gitu terhadap hubungan ini. Ada action, ada effort gitu ya. Ya karena kamu lihat orang ini tuh kan kerja terus kerjaannya ya, jadi kayak nggak ada effort di hubungan ini. Sebenarnya kalian pengen punya dedikasi yang tinggi dalam hubungan ini gitu ya. Dia punya effort, punya dedikasi tinggi, dan kalian itu sebenarnya pengen adanya kepastian dan keseriusan dari dia gitu ya. Karena aku lihat di sini kayaknya dia memang masih bingung ya, dari dia sama kamu tuh ya memang masih bingung dari hubungan ini. Tapi sebenarnya kalau misalkan dia di sini udah yakin sama kamu, kalian ini bagus banget. Bahkan di sini kalian bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan komitmen jangka panjang ya. Karena orang ini sebenarnya kalau misalkan kamu di sini membela mereka dalam hubungan, atau kalian itu merealisasikan hubungan ini dengan serius ya, kalian ini uh, mencurahkan kasih sayang kamu ke dia, dia akan membalasnya uh, dengan hubungan yang akan realistis gitu ya. Apa yang kamu mau lah gitu intinya. Akan lebih pemaaf, suportif ya, juga uh, apa namanya itu, ya intinya mau mempertahankan hubungan ini kalau misalkan kalian itu mencurahkan dan percaya sama dia gitu. Kamu benar-benar percaya, yakin juga sama dia, mencurahkan kasih sayang kamu sama dia, mencurahkan cintanya kamu sama dia. Intinya kamu memanjakan dia, dia maunya tuh kamu itu manjain dia gitu. Kalau kamu manjain dia, kamu support dia, kamu berikan dia kasih sayang, maunya dibelai-belai kayak gitu, dia akan menunjukkan effort yang setimpal gitu ya. Dia juga akan sayang sama kamu, dia akan stay sama kamu kayak gitu ya. Dia nggak akan lagi manipulatif sama kamu ya, dia tidak tidak akan menipu kamu. Intinya dia akan bisa dipercaya dan dia akan setia gitu ya. Cuman ya itu, memang harus ada kolaborasi yang klop antara kamu dengan dia. Dan aku lihat di sini benar-benar dia akan bekerja keras kalau misalnya kamu di sini membuat dia merasa nyaman ya, merasa nyaman. Oke, aku rasa gitu aja ya. Intinya dia akan bisa kok memberikan rasa stabil dalam hubungan, bisa memberikan dukungan dan cinta yang dibutuhkan. Asal kamu di sini memberikan kenyamanan, keamanan, dan kasih sayang sama dia gitu ya. Dia akan yakin sama kamu kayak gitu ya. Jadi inilah kisah cintamu terhadap dia. Jadi kalian break ini ya, kalian memang lagi diajarkan tentang eh, seberapa kualitas eh, apa hubungan kamu dengan dia sekarang. Jadi ya kalau misalkan kamu masih mau menunggu dia silahkan, tapi kalau kamu nggak mau menunggu dia ya ya udah, nggak usah dipusingin ya, nggak usah ditunggu-tunggu, nggak usah terlalu terkoneksi lagi sama dia ya. Kamu hidupnya pikirin aja sama hidup kamu sendiri, karena di sini ada free yourself ya. Sarannya ada, kamu memang sama dia tuh udah deh, nikmati aja hidup kamu dulu berdua. Biarkan Tuhan yang bekerja dalam hubungan ini. Ya, tenang aja. Orang yang kamu pikirkan ini sebenarnya berkualitas asal dia merasa nyaman gitu ya sama kamu. Dia akan mencurahkan semua kasih sayangnya sama kamu kalau dia merasa nyaman sama kamu. Gitu aja ya. Oke, aku rasa cukup pembacaan ini, dan untuk zodiaknya di sana ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Aquarius, tapi tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asal cerita ini ya sama dengan situasi keadaan kalian. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku ya. Oke, aku akhiri untuk kalian ya. Salam sehat untuk kalian semua.
dan bye-bye.